warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Saya akan absen dulu ya. Mbak Mulyani, hadir Bu. Iqbal, Hadir Bu. Kardiansyah, Hadir Bu. Nur Fadila, hadir Bu. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini bisa bermanfaat. Coba ketua kelas pimpin temannya berdoa. Sebelum mulai pada pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti peduli kita kepada bahwa kita adalah cinta kepada tanah air. Coba Amrani, maju ke depan pimpin temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, jadi sebelum kita memasuki materi, kita beri semangat dulu. Ya, tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Ya, sebelum lanjut, adakah di sini masih ingat pelajaran kita yang lalu? Matematika deklarasi, teks pidato prestasi
Pidato. Ya. Jadi kita lanjut di materi hari ini yaitu jadi di ruang pembelajaran kita setelah mengikuti proses pembelajaran melalui beberapa model pembelajaran PBL dengan ya dan bantuan media video pidato serta diskusi peserta didik dengan guru kolaborasi peserta didik dapat menyimpulkan dan memaparkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif dengan tepat. Ya, jadi kalimat ketiga itu menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam lingkungan hidup. Ya, kondisi sosial, keragaman budaya yang didengar atau yang dibaca. Nah, selanjutnya menyimpulkan gagasan, pikiran, ya, pandangan, arahan atau pesan dalam lingkungan. Ya. Nah, sebelum kita memasuki apakah itu pidato, ada yang tahu? Saya Bu. Silakan Nak. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu pesan. Ya, itu adalah pidato secara umum. Kalau pidato persuasif ada yang tahu? Saya Bu. Silakan. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mengamati, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengikuti arahan orator secara sukarela. Oke, bagus. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ya. Suatu Ajakan. untuk diambil positifnya, itu namanya persuasif. Ya. Tujuan pidato ada semua tujuan pidato. Saya Bu, Silakan. memberikan informasi kepada pendengar. Yang memberikan informasi kepada pendengar. Ada lain? Saya Bu, Silakan. meyakinkan pendengar Bu. Oke, meyakinkan pendengar. Ya, makasih. Ya, jadi jadi pidato itu adalah kegiatan berbicara di depan umum yang menyampaikan gagasan atau pendapat, arahan dan pesan. Ya. Terus pidato bersifat persuasif artinya isi berupa ajakan, ya, ajakan atau melakukan sesuatu. Tujuan pidato, ada berapa tujuan pidato? Ada tahu? Coba sebutkan yang pertama apa? Memberikan informasi Sebagian informasi kepada pendengar. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Silakan. meyakinkan pendengar. Yakinkan pendengar. Ya, coba. Menghibur pendengar. Menghibur pendengar. Terus masih ada? Silakan. Menggerakkan pendengar. Ya, oke, bagus. Jadi artinya memberikan informasi kepada pendengar sesuai yang ada di dalam pidato. Ya. Terus yang kedua meyakinkan pendengar. Ya, secara itu meyakinkan pendengar. Dia bisa meyakinkan apa yang disampaikan itu adalah fakta. Ya, fakta. Menghibur pendengar dan menggerakkan pendengar. Ya. Dalam pidato ini ada beberapa istilah ya. Yang pertama adalah gagasan, yaitu kesan dalam dunia batin seseorang yang hendak disampaikan kepada orang lain. Ya. Terus pikiran, apa itu pikiran? Pandangan adalah hasil melihat atau memperhatikan sesuatu. Arahan adalah tujuan melakukan sesuatu. Pesan adalah menerima sesuatu hal yang disampaikan kepada orang lain.
ada pertanyaan? Saya Bu. Silakan. Apa perbedaan antara arahan dan pesan Bu? Ya. Oke. Kalau arahan adalah petunjuk atau petunjuk untuk melakukan sesuatu, sedangkan pesan adalah perintah sesuatu hal ya yang ingin disampaikan kepada seseorang. Bagaimana nak? Ya, paham. Oke. Jadi sebelum kita memasuki sebelum kita tayangkan video, saya akan bagikan buku LKPD ya. Ya, coba sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan bagi kelompok dulu. Ya, kita menghitung mulai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang berdiri mencari tempatnya masing-masing. Nah, sekarang coba dinaikkan kerjaannya. Buku dan Oke. Dengan bahasa Indonesia. Jadi saat Ibu akan menayangkan video, ya kita akan sebelum menayangkan video kita akan lihat dulu berapa apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menyimpulkan data. Yang pertama, memusatkan perhatian. Artinya kita akan memusatkan perhatian kepada pidato yang akan kita simpulkan. Terus yang kedua, menyiapkan kata tulis. Tentunya menyiapkannya itu buku dan pulpen yang akan kita pakai untuk menyimpulkan suatu pidato. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Tentunya kalau tayangan video akan kita dengarkan, maka akan kita lihat. Mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ya ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato persuasif. Ya, tentunya itu kalau kita akan menyimpulkan, kita akan memperhatikan tayangan ya, tayangan yang kita dengar, yang kita lihat. Ya. Selanjutnya menyimpulkan isi pidato, ya, isi pidato persuasif yang didengar atau yang dibaca. Menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Nah, itulah langkah yang berlanjut apabila kita ingin melakukan atau menyimpulkan suatu pidato. Jadi ada 6 langkah-langkah untuk menyimpulkan pidato. Ya. Jadi Ibu akan tayangkan video ini adalah salah satu alumni dari SMP 36 ya. Adalah kakak-kakak kalian semua. Ya. Coba bayangkan setelah kita tadi sebenarnya ya. sekarang kita mainnya ke gunung ya, yang ada di sini dong. Hai, apa kabarnya anak-anak yang ada di rumah? Iya, ini perwakilan kalian ya dari Sinjaiwo. Ada apa? Anugerah perwakilan dari PT ZP Negeri 36 Sinjai. Selanjutnya ada Leila Apriliani Amin
perwakilan dari UPTD SMP Negeri 11 Sinjai. Baik Dewan Juri yang terhormat, pemirsa yang ada di rumah, inilah dia peserta berikutnya dari Kecamatan Sinjai Borok. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, terhormat Bapak Haji Prasetya SH.MH. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Bapak Andi Jefrianto Asapa SOS. Yang kami hormati para kepala sekolah SMP se-Kabupaten Sinjai. Yang kami hormati para dewan juri serta teman-teman peserta lomba pidato virtual tingkat SMP se-Kabupaten Sinjai yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan salah satu agenda penting, yakni live event lomba pidato virtual tingkat SMP se-Kabupaten Sinjai yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Sinjai bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad SAW atas jasa-jasanya yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban. Seperti apa yang kita rasakan saat ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Manaduna, asal sekolah PTD SMP Negeri 36 Sinjai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka memperingati Hari Korupsi sedunia sekaligus turut memberikan acara bahagia kita September peringati sebagai Hari Korupsi Sedunia yang ditetapkan sejak tahun 2003 melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Meksiko. Lalu, apakah sebenarnya korupsi itu dan mengapa harus setiap tanggal 9 Desember? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang menyelewengkan dan menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Tentu ini adalah sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji karena menimbulkan dampak yang sangat besar, yakni merugikan keuangan negara dan membuat rakyat semakin menderita. Sahabat bangsa yang berbahagia, menurut data dari Transparency International, persepsi tingkat korupsi Indonesia pada tahun 2019 berada di peringkat 85 dari 180 negara. Data ini menunjukkan bahwa
bahwa tingkat korupsi di negara kita masih sangat tinggi dan memprihatinkan. Kita bahkan salah satu yang terburuk di antara negara-negara ASEAN. Hal ini tentu membahayakan dan menjadi ancaman besar bagi bangsa kita tercinta. Sahabat macam berbahagia. Lalu, mengapa hari anti korupsi selalu diperingati seluruh dunia? Apa makna yang bisa kita petik dari peringatan setiap tanggal 9 Desember? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan uang negara, tindakan merampas uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat justru disalahgunakan oleh segelintir orang untuk memperkaya diri sendiri. Ini tentu ancaman serius bagi kita semua. Jika korupsi ini tetap dibiarkan, maka negara pun terancam hancur. Oleh karena itu, peringatan Hari Anti Korupsi yang diperingati sejak 9 Desember bisa jadi momentum bagi kita semua, terutama sahabat-sahabat manca di seluruh Kabupaten Senjai, sebagai generasi penerus bangsa untuk menanamkan dan menggalakkan semangat anti korupsi demi memerangi tindakan-tindakan korupsi segala birokrasi pemerintahan. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengajak sahabat-sahabat manca, para generasi milenial Senjai, mari bergandengan tangan, mari merapatkan bangsa. Katakan tidak untuk korupsi, karakter baik, lawan korupsi. Salam. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati sahabat manca. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi video. Jadi di LKP-nya itu akan menyebutkan pidato yang ada di dalam video tadi. Ya, silakan dikerjakan. Jadi saya harapkan semua kelompok harus aktif ya. Aktif. Ya, jangan ada yang kerja ada yang tidak. Semua dalam kelompok harus aktif. Kerjasama yang baik ya. Ya, ditulis nama kelompoknya. Kelompok jangan lupa ya. Ini kelompok.
Saya dan sahabat macam bentuk saya dan sahabat macam milenial.
Hari anti korupsi. Semangat, semangat.
Sudah. Gimana ibu menanyakan hasil diskusinya? Buku apa dia mau tapi? Buku satu. Silakan kelompok satu. Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai semangat dan jiwa anti korupsi sejak dini. Tema semangat dan jiwa anti korupsi sejak dini. Siapakah pembicara dalam pidato tersebut? Muhammad Akbar Anugrah. Bentuk sapaan yang digunakan dalam pidato tersebut adalah saya dan sahabat baca. Bentuk salam yang digunakan dalam pidato tersebut adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi adalah suatu tindakan menyelewengkan dan menyalahgunakan uang negara demi kepentingan pribadi. Merupakan tindakan yang tidak terpuji karena menimbulkan dampak yang sangat besar, yaitu merugikan keuangan negara dan membuat rakyat semakin menderita. Korupsi dapat membahayakan dan menjadi ancaman besar bagi negara bangsa kita. Dan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi 9 Desember adalah momentum bagi kita semua, terutama kita sebagai generasi milenial penerus bangsa, untuk menanamkan dan mengalahkan semangat anti korupsi demi menerangi tindakan-tindakan korupsi di segala birokrasi pemerintahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bapak mulai. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan. Dari kelompok 3. Ya. Ya. Bagaimana bisa diketahui tema pidato adalah pemberantasan dan pencegahan semangat jiwa anti korupsi sejak dini. Ada yang bisa jawab? Saya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan temanya sebelum masuk di isi pidato tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 3? Penjelasan dari kelompok 1 bagaimana, Nak? Jelas. Oke. Demikian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau naik? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil pekerjaan kami. Yaitu 1. Apa tema pidato tersebut? Jawabannya, pencegahan dan pemberantasan semangat dan jiwa anti korupsi sejak dini. 2. Siapakah pembicara dalam pidato tersebut? Jawabannya adalah Muhammad Akbar Anugrah. 3. Bentuk sapaan yang digunakan dalam pidato tersebut adalah, jawabannya, saya dan sahabat remaja. 3. Bentuk sapaan yang digunakan. 4. Bentuk salam yang digunakan dalam pidato tersebut adalah, jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Simpulan isi video pidato, semangat dan jiwa anti korupsi sejak dini. Jawabannya, korupsi adalah suatu tindakan menyelesaikan dan menyalahgunakan uang negara demi kepentingan pribadi. Merupakan tindakan yang jelas terpuji karena menimbulkan dampak yang sangat besar, yaitu merugikan keuangan negara dan membuat rakyat semakin menderita. Korupsi dapat membahayakan dan menjadi ancaman besar bagi negara bangsa, dan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi khususnya Desember adalah momentum bagi kita semua, terutama kita sebagai generasi milenial, penerus bangsa, untuk menanamkan dan mengalahkan semangat anti korupsi demi memenangi tindakan-tindakan korupsi di segala birokrasi pemerintahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok lain ada tanggapan? Saya Bu. Silakan. Dan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi tanggapan kepada kelompok 2. Bagaimana bisa diketahui bahwa pembicara dalam pidato adalah Muhammad Akbar Anugrah? Terima kasih. Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumana. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Saya mengetahui karena sebelum menyampaikan pidato terlebih dahulu melakukan perkenalan. Oke. Bagaimana kelompok 4? Jelas. B? Ya. Ada lagi? Terima kasih. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersemangat. Bagaimana kelompok lain? Ada lagi yang mau tampil? Kelompok 3 silakan, Nak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Firman Putra, perwakilan dari kelompok 3. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu 1. Apa tema pidato tersebut? Jawabannya yaitu pencegahan dan pemberantasan semangat jiwa anti korupsi sejak dini. 2. Siapakah pembicara dalam pidato tersebut? Yaitu Muhammad Akbar Anugrah. 3. Bentuk sapaan yang digunakan dalam pidato tersebut adalah yaitu saya dan sahabat macam. 4. Bentuk salam yang digunakan dalam pidato tersebut adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Adapun simpulan isi pidato semangat dan jiwa anti korupsi sejak dini, yaitu korupsi adalah tindakan menyelewengkan dan menyalahgunakan uang negara demi kepentingan pribadi, merupakan tindakan yang tidak terpuji karena menimbulkan dampak yang sangat besar, yaitu merugikan keuangan negara dan membuat rakyat sangat menderita. Korupsi dapat membahayakan ancaman bagi negara bangsa kita, dan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi tanggal 9 Desember adalah momentum bagi kita semua, terutama kita sebagai generasi milenial penerus bangsa, untuk menanamkan dan mengalahkan semangat anti korupsi demi mengurangi tindakan-tindakan korupsi di segala birokrasi pemerintahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Mulai atau tanggapan? Ada? Ya. Itu tadi hasil presentasinya dari kelompok 3. Silakan kalau ada tanggapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Bentuk sapaan apakah yang dipakai oleh pembicara dan dalam pidato tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bentuk sapaan yang digunakan dalam pidato tersebut adalah saya dan sahabat macam. Bagaimana? Kelompok 1? Sudah jelas? Ada lagi nak? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada yang belum presentasi ya? Masih ada. Kelompok berapa lagi yang mau tampil? Silakan. Silakan kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa tema pidato tersebut? Pencegahan dan pemberantasan semangat dan jiwa anti korupsi sejak dini. 2. Siapakah pembicara dalam pidato tersebut? Muhammad Akbar Anugrah. 3. Bentuk sapaan yang digunakan dalam pidato tersebut adalah saya dan salam macam.
Empat, bentuk salam yang digunakan dalam pidato tersebut adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Simpulkanlah isi video pidato, semangat dan jiwa anti korupsi sejak dini. Korupsi adalah suatu tindakan menyelewengkan dan menyalahgunakan uang negara demi kepentingan pribadi. Merupakan tindakan yang tidak terpuji karena menimbulkan dampak yang sangat besar, yaitu merugikan keuangan negara dan membuat rakyat semakin menderita. Korupsi dapat membahayakan dan menjadikan ancaman bagi negara, bangsa kita, dan dalam rangka memperingati Hari Korupsi 9 Desember adalah momentum bagi kita semua, terutama kita sebagai generasi milenial penerus bangsa, dan menambahkan dan mengalahkan semangat anti korupsi demi memerangi tindakan-tindakan korupsi di segala birokrasi pemerintahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan dari kelompok A. Nah, ada di sini lengkapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk salam apakah yang dipakai oleh pembicara dalam pidato tersebut? Saya dan salam baca. Sekian dan terima kasih. Dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jawaban dari kelompok A? Jelas. Nah, sekarang masih ada kelompok yang ketinggalan ya? Kelompok selesaikan? Masih. Silakan. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu apa tema pidato tersebut. Pencegahan dan pemberantasan semangat jiwa anti korupsi sejak dini. 2. Siapakah pembicara dalam pidato tersebut? Yaitu Muhammad Akbar Andra. 3. Bentuk sapaan yang digunakan dalam pidato tersebut adalah saya dan sahabat manca. 4. Bentuk salam yang digunakan dalam pidato tersebut adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan semangat dan jiwa anti korupsi sejak dini, yaitu korupsi adalah suatu tindakan menyelewengkan dan menyalahgunakan uang negara demi kepentingan pribadi. Merupakan tindakan yang tidak terpuji karena menimbulkan dampak yang sangat besar, yaitu merugikan keuangan negara, membuat rakyat semakin menderita. Korupsi dapat membahayakan dan menjadi ancaman besar bagi negara bangsa kita, dan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi 9 Desember adalah momentum bagi kita semua, terutama kita sebagai generasi
milenial penerus bangsa untuk menanamkan dan mengalahkan semangat anti korupsi demi menerangi tindakan-tindakan korupsi di segala birokrasi pemerintah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada tanggapan? Silakan. Apa tema? Apa tema pidato tersebut? Ada bisa jawab? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencegahan dan pemberontakan semangat dan jiwa anti korupsi sejak dulu. Masih ada? Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa simpulan isi video tersebut? Apa simpulan pidato dari video tersebut? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan satu. Simpulan pidato tersebut adalah korupsi adalah suatu tindakan menyelewengkan dan menyalahgunakan keuangan negara demi kepentingan pribadi, merupakan tindakan yang tidak terpuji karena menimbulkan dampak yang sangat besar, yaitu merugikan keuangan negara dan membuat rakyat semakin menderita. Korupsi dapat membahayakan dan menjadi ancaman besar bagi negara bangsa kita dan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi 9 Desember adalah momentum bagi kita semua, terutama kita sebagai generasi milenial bergaris bangsa untuk menanamkan dan mengarahkan semangat anti korupsi demi memerangi tindakan-tindakan korupsi di segala birokrasi pemerintahan. Ya, bagaimana kelompok satu nak? 12. Ya. Demikianlah presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi semua kelompok. Oke. Jadi itulah tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Ya, jadi baiklah kita akan menunjukkan bersama ya, yaitu tayangan dari video tadi ya. Jadi sebagai kesimpulan yang pertama itu si pembawa pidato atas nama Muhammad Anugrah. Dia adalah salah satu alumni dari SMP 36. Berarti adalah kakak-kakak kalian semua, ya. Ya, jadi bentuk sapaan tadi itu adalah sapaan Saya dan sahabat baca. Oke. Bentuk salamnya salam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya itu? Apa artinya? Keselamatan dilimpahkan bagi kalian. Ya, jadi sebagai kesimpulannya itu bahwa kita di sini dicegah untuk melakukan korupsi karena mendapatkan dampak yang buruk, ya, yaitu menyelewengkan uang negara, bisa merugikan keuangan ya, bisa merugikan keuangan negara. Nah, itulah kesimpulan dari tayangan pidato tadi. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, saya mau tanya dulu kepada anak-anak sekalian.
Pidato. Maka langkah-langkah menyimpulkan Pidato. Ada langkah-langkah menyimpulkan pidato. Nah. Ada enam ya. Ada enam. Ya. Apakah kalian senang belajar bahasa Indonesia hari ini? Senang. Terima kasih. Ya, jadi pertemuan kita yang akan datang yaitu menulis pidato. Ya, jadi sebagai tugas yang saya kasih yaitu menulis pidato ya, menulis pidato. Ya, jadi sebelum diakhiri kita akan berdoa dulu. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat dan bisa bermanfaat kepada anak sekalian dan juga sebagai masyarakat. Ya, coba pimpin baca doa. Baiklah, sebelum masuk pada pelajaran kali ini, marilah kita membaca bersama-sama. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Ya, sekarang. Ya, kalau misalnya gini, ada yang mau berangkat, ya,